Serikat Buruh di Bulukumba menaklukkan tantangan 2022. Tahun ini merupakan awal dari tahun yang baru dalam konteks Serikat Buruh di Bulukumba, betul-betul melelahkan di satu sisi, tapi sekaligus menyemburkan semangat kebangkitan di sisi yang lain. Sebagai refleksi, sepanjang 2020 hingga 2021, pembenahan di Serikat Buruh PUK Balam Besi jelas masih menjadi kerja paling berat yang harus dihadapi para pekerja. Di tahun 2020 lalu, kita sempat diperhadapkan dengan pemilihan ketua buruh tanpa musnik. Jelas, ini sangat fatal dan menyalahi mekanisme organisasi serikat buruh. Kini, muncul ketua buruh yang sepatutnya belum layak diusung sebagai ketua, sebagaimana dijelaskan dalam ADRT Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (SPSI), bahwa syarat ketua adalah telah menjadi pengurus selama 1 periode atau 5 tahun. Nah, sementara ketua saat ini belum pernah sama sekali menjadi pengurus di periode sebelumnya. Secara umum, ini pun tetap dilanggar. Pemilihan ketua buruh tanpa musnik membuat para pekerja kehilangan jati diri. Namun, bukan berarti langkah mesti terhenti. Mekanisme dan tata cara berlembaga yang salah mungkin bisa menghambat. Tetapi, ini tidak boleh menghentikan gerak majunya para pekerja. Dengan keyakinan dan strategi yang tepat, serikat pekerja semestinya tak punya keraguan untuk keluar dari krisis kepemimpinan yang sengaja atau tidak dibuat salah seperti ini. Dulu, pemilihan ketua buruh mungkin melulu soal kisah pilu. Ketika itu, sejarah pertama kali di Balam Besi ketua buruh dipilih secara langsung. Akan tetapi, terbukti dengan kebijakan yang salah ini, dampak sistem kelembagaan di serikat buruh semakin parah. Sejarah pun mencatat tidak ada prestasi. Itulah mengapa di awal kita menyebut 2022 sebagai tahun melelahkan. Karena di waktu nyaris semua fokus dengan energi tercurah untuk menahan kesalahan yang terpelihara. Pada saat tokoh-tokoh buruh di Bulukumba mesti menghadapi serangkaian gunjingan, peristiwa, dan dinamika lain di luar kedudukannya. Yang paling menyita fokus perhatian adalah ketua PC saat ini masih belum mengakui kesalahannya. Lalu, yang teramat memprihatinkan, pengurus PC dengan vulgar dan terang-terangan melanggar Undang-Undang 21 Serikat Buruh. Bahkan menjelang pertengahan tahun 2021 muncul lagi kasus sekretaris PC merangkap sebagai sekretaris PUK di Palangisan. Ini betul-betul menyimpang dan yang terjadi di organisasi ini adalah pembiaran. Tidak bisa tidak, undang-undang dan ADRT harus menjadi prioritas untuk pegangan demi menghentikan berbagai tindak penyimpangan yang akan dicoba kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di serikat pekerja. Ya, masih banyak sekali PR yang menuntut konsentrasi penuh agar dapat diselesaikan di tahun ini. Tantangan baru pun pasti akan bermunculan. Jangan sampai karena hanya berselang menuju Pesta Demokrasi 2022, yakni musyawarah cabang Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Bulukumba, para pekerja atau anggota malah tidak fokus melihat hal itu. Karena sebagian orang-orang yang haus kekuasaan malah sibuk memoles citra topeng politisinya. Ingat, di tahun 2022 kita punya momentum yang sangat bagus untuk mengangkat asa dan semangat sebagai anggota serikat pekerja. Sebagai awal, sudah sepatutnya wacana muscap digaungkan. Jangan sampai muscap terlewatkan. Jangan sampai kesalahan 5 tahun yang lalu terulang kembali. Tetap waspada, jangan sampai muscap dibiarkan lewat begitu saja. Karena dengan muscap di tahun 2022 ini merupakan awal perbaikan. Posisi PC dan PUK punya makna amat penting karena akan dinilai memiliki marwah dan sistem kelembagaan yang stabil sehingga mampu menjadi serikat pekerja dan membentuk kebijakan yang berpengaruh besar demi kesejahteraan buruh perkebunan di Bulukumba.